Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ustadz Adi Hidayat meminta agar diskusi tentang nasab ini dihentikan. Saya melihat video ini disebarkan untuk menjadi penengah. Saya pikir ini bukan penengah, tapi justru bisa mengambangkan masalah. Saudara kita Ustadz Adi Hidayat tampaknya kurang teliti dalam perkara ini. Mengapa saya mengatakan kurang teliti? Ketika beliau beristidlal dengan hadis Nabi yang disebutnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, makanya nggak boleh kita main menafikan nasab. Nah, dalam konteks ini siapa? Bukan Kiai Imad. Kalau Kiai Imad itu jelas dengan hujah dan dalil 100% yakin Bani Ba'alwi bukan cucu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustadz Suparman mengomentari perkataan Ustadz Adi Hidayat yang seolah-olah dalam berkomentar ingin menjadi penengah atas polemik nasab Ba'alwi dan sekaligus menghimbau agar menghentikan permasalahan polemik nasab yang terus bergulir di media sosial dan dunia faktual. Tetapi menurut Ustadz Suparman, komentar Ustadz Adi Hidayat justru bikin mengambang masalah. Bahkan Ustadz Suparman juga meluruskan pemahaman Ustadz Adi Hidayat tentang kutipan dalil hadis tentang nasab yang dianggap kurang tepat menggunakan dalil tersebut di dalam menyikapi persoalan permasalahan polemik nasab. Nah, untuk selengkapnya teman-teman mari kita simak tanggapan Ustadz Suparman terhadap pendapat Ustadz Adi Hidayat. Mari kita simak dalam video berikut ini. Yang pertama, ini bagi masyarakat awam juga perlu diketahui. Dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya juga di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya, jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu kemudian tidak seperti kenyataannya dan dia menghukumi terputus lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif, dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video yang cukup viral tentang pernyataan saudara kita Ustadz Adi Hidayat. Pernyataan ini dikesankan Ustadz Adi Hidayat meminta agar diskusi tentang nasab ini dihentikan. Saya melihat video ini disebarkan untuk menjadi penengah. Saya pikir ini bukan penengah, tapi justru bisa mengambangkan masalah. Bahkan bisa mengaburkan masalah, bahkan bisa memperkeruh masalah.
Kemudian yang berikutnya, saudara kita Ustadz Adi Hidayat tampaknya kurang teliti dalam perkara ini. Mengapa saya mengatakan kurang teliti? Ketika beliau beristidlal dengan hadis Nabi yang disebutnya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi. Kan hadis ini jelas menggunakan manafiyah yang maksudnya kepada jumlah fi'liyah. Mestinya ini ada istisna. Coba kita buka bab istisna. Tapi beliau, saya katakan kurang teliti, justru mengatakan bahwa kufrun. Ini kan bisa diketawakan oleh santri-santri kita yang sedang belajar nahwu. Ketika menggunakan manafiyah, kemudian dihilangkan istisnanya, ini kan menjadi janggal kalimatnya. Nah, saya katakan Ustadz Adi Hidayat kurang teliti. Di mana tidak telitinya? Coba kita rujuk hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min rajulin, atau dalam matan yang lain laisa min rajulin, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Mestinya begitu kalimatnya. Tidaklah seseorang yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya, padahal dia tahu itu memang bukan bapaknya, illa kafara, kecuali pasti dia telah melakukan tindakan kekafiran. Nah, ini yang pertama. Ustadz Adi Hidayat kurang teliti tentang ini. Yang kedua, lebih tak teliti lagi ketika beliau beristidlal dengan hadis ini untuk membangun pernyataan tentang larangan memutuskan nasab seseorang atau nasab yang sudah sahih kemudian dianggap terputus. Itu bisa jatuh kepada kekafiran. Loh, dalilnya bukan ini, dalilnya bukan hadis ini, salah dalil nantinya. Kan jelas kalimatnya. Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seseorang yang menasabkan dirinya kepada laki-laki yang bukan bapaknya. Jadi ngaku-ngaku anak Pak Soekarno, ngaku-ngaku anak Pak Soeharto, ngaku-ngaku anaknya Pak B.J. Habibie misalnya, padahal dia bukan anaknya. Dia tahu itu semua. Illa kafara, kecuali pasti dia telah melakukan tindakan kekafiran. Kemudian matan lanjutannya, ini bukan hadis terpisah, hadis yang nyambung. Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya adalah keturunan dari kaum tertentu atau klan keluarga tertentu, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari situ, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silahkan dia menempati kapling yang sudah Allah sediakan untuknya di dalam neraka. Jadi justru hadis ini malah dalil tentang haramnya ngaku-ngaku cucu Nabi kalau bukan. Haramnya ngaku-ngaku keturunan dari keluarga tertentu kalau bukan. Ini terkait dengan nasab dekat maupun nasab jauh. Kalimat awal tentang nasab dekat. Kalau bukan bapak kita, jangan diaku bapak kita. Maksudnya begitu. Kecuali kalau nggak tahu, karena nggak pernah dikasih tahu. Sudah tahu si fulan ini bukan bapaknya, diaku-aku sebagai bapaknya, misalnya, maka dia telah melakukan tindakan kekafiran. Nah, selanjutnya ini terkait dengan nasab jauh. Wa manidda'a qauman, barang siapa yang mengaku-ngakui suatu kaum, sadah Rasulullah misalnya, dzurriyyat Nabi misalnya, atau keluarga tertentu, atau fam tertentu, atau klan tertentu, dia ngaku-ngaku berasal dari keluarga tertentu. Misalnya saya nih ngaku-ngaku keluarga Asegaf, padahal bukan. Saya ngaku-ngaku keluarga Al-Attas atau keluarga bin Yahya, padahal bukan. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia berasal dari klan tertentu, keluarga tertentu, dari nasab jauh tertentu, padahal bukan, fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Tuh klaimnya. Suruh ngapling tempat tinggalnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi justru hadis yang dipakai oleh saudara kita Ustadz Adi Hidayat ini tentang larangan, ngaku-ngaku kalau bukan. Nah, tentang penafian nasab, menafikan nasab sebetulnya dalilnya bukan itu. Ada riwayat dari Imam Tabrani, matanya begini, wa manittafa min nasabin wa indaqqa kafara billah. Barang siapa yang sengaja menafikan nasab. Jadi sengaja kita menafikan nasab seseorang, wa indaqqa. Walaupun nasab itu samar sekalipun, kafara billah, hati-hati. Yang menafikan tersebut telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Makanya nggak boleh kita main menafikan nasab. Nah, dalam konteks ini siapa? Bukan Kiai Imad. Kalau Kiai Imad itu jelas dengan hujah dan dalil 100% yakin Bani Ba'alwi bukan cucu Nabi. Kalau Kiai Imad itu justru menjaga nasab suci atau kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dimaksudkan dengan menafikan nasab tersebut adalah kebiasaan orang menafikan nasab Wali Songo. Kan ada orang yang mengatakan, nah, Wali Songo itu nasabnya terputus. Wali Songo itu bukan zuriat Nabi. Ada juga yang mengakui Wali Songo itu min sadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sisi lain mereka mengatakan tapi sudah 5 abad keturunannya tidak tercatat, terputus, nggak perlu diakui lagi. Nah ini wa manittafa min nasabin, hati-hati loh yang suka menafikan nasab Wali Songo. Wa indaqqa, walaupun belum masih samar, mungkin kata orang pati obor katakanlah, karena mungkin catatannya masih berserakan, misalnya manuskripnya belum pasti misalnya. Barang siapa yang sengaja menafikan nasab Wali Songo, kafara billah, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini yang dengan sengaja membelokkan nasab Wali Songo kepada Ubaidillah. Coba kita lihat sekarang nasab-nasab Wali Songo, termasuk nasab Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang dibelokkan kepada Ubaidillah. Katanya mereka marga Azmat Khan, kata mereka. Padahal manuskrip yang lebih tua menunjukkan Wali Songo termasuk Sunan Gunung Jati itu bukan dari Ubaidillah, bukan dari Azmat Khan, tapi Musa Al-Kazim. Ini memang betul-betul syarif asli. Wali Songo itu kebanyakan sayyid, tapi memang bukan dari Ubaidillah. Nah, ini hati-hati yang suka membelok-belokkan nasab Wali Songo. Saya menghimbau kepada segenap keturunan Wali Songo termasuk Naat agar kembali memverifikasi manuskrip tua, karena sejauh ini Wali Songo sudah dinasabkan kepada Ubaidillah. Kalau dinasabkan kepada Ubaidillah rugi kita. Mengapa? Itu nasab yang sudah terputus, nasab cangkokan. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Kan kata Ustadz Suparman bahwa Ustadz Adi Hidayat menghimbau agar menghentikan masalah polemik nasab dan mengutip hadis tentang nasab yang berurusan diluruskan maksud daripada hadis tersebut yang disampaikan oleh Ustadz Suparman. Tetapi beliau kan Ustadz Suparman tidak sependapat dengan pemahaman Ustadz Adi Hidayat, malahan dikatakan ingin menengahi Ustadz Adi Hidayat setiap komentarnya, terutama komentar mengenai tentang nasab ini, supaya ini segera disudahi, tidak diperpanjang dan segera dihentikan. Tetapi kan dinilai, dikatakan oleh Ustadz Suparman bukan sebagai penengah justru yang memperkeruh suasana, dalam artian yang ngambang persoalannya. Karena tidak menempatkan dalil kepada kontes yang diberikan dalil. Artinya mengambil istidlal tidak pada tempatnya. Nah itu saja teman-teman kalau ada ini sampaikan terkait dengan penjelasan, tanggapan, komentar dari Ustadz Suparman atas perkataan Ustadz Adi Hidayat. Silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.